Next Gen sekalian. Dari manapun teman-teman berada, dari rumah teman-teman masing-masing, kita masih bisa memuji Tuhan. Mari kita muliakan Dia. Siapkan hati saudara. We give you praise to God, oh God. Teman-teman, kita angkat suara kita dan puji nama Tuhan. Katakan, lihatlah bintang di semesta, bintang yang bersinar bagi kita. Waktu yang telah diberikan sangatlah berharga, janganlah sia-siakan. Sebab Kaulah yang ku damba, dan Kaulah segalanya. Now I run and set my eyes on you. I live my life at your feet, my heart and my plans and my future in your hand. Now my soul rests like the stars above, for all I know that the best is yet to come. Teman-teman percaya bahwa di dalam Tuhan kita punya masa depan, amin. Masa depan yang cerah, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, amin. Mari kita sama-sama puji nama Tuhan. Lihatlah bintang di semesta, bintang yang bersinar bagi kita. Dan waktu yang telah diberikan sangatlah berharga, janganlah sia-siakan. Sebab Kaulah yang ku damba, dengan segenap hatimu katakan, dan Kaulah segalanya. Now I run and set my eyes on you. I live my life at your feet, my heart and my plans and my future in your hand. Now my soul rests like the stars above, for all I know that the best is yet to come. Kami percaya Tuhan, masa depan kami ada dalam-Mu. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Beri sorak-sorai yang lebih meriah bagi Tuhan kita. Oh, we give you praise, God, we give you praise. Now I run and set my eyes on you. I lay my life at your feet, my heart and my plans and my future in your hand. Now my soul rests like the stars above, for all I know that the best, katakan, is yet to come. Oh Lord, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa masa depan kami, hati kami Tuhan, rencana kami ada dalam perhatian-Mu, ada
setiap hidup kami Tuhan. Oh angkat suaramu dan sembahlah Tuhan, sembahlah Dia yang memegang hidupmu. Angkat doamu, angkat suaramu. Oh Lord, thank you, thank you, thank you Lord. Thank you, thank you, thank you Lord. Oh God, Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk hidup kami, masa depan kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk berdoa, ajarkan kami untuk menghidupi hidup ini Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu memilih Engkau dalam setiap pilihan hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah dalam kebaktian kami pada hari ini nama-Mu yang dimuliakan dan nama-Mu yang ditinggikan, dipuji Tuhan. Biarlah Tuhan ini boleh menjadi indah dan harum bagi Engkau Tuhan. Give you praise God, give you praise. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord our God. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wound, His and His feet, my Savior on that cursed tree.
Selamat pagi teman-teman teen sekalian. Kembali kita datang di hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum itu kita berdoa untuk mempersiapkan setiap kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kalau pada pagi menjelang siang ini kami masih boleh datang di hadirat-Mu, untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau yang pakai hamba-Mu yang begitu sederhana, yang terbatas ini Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga boleh menjadi hal yang memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, dalam Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin. Apa kabar teman-teman sekalian? Di mana di sepanjang bulan November ini ada satu tema yang akan terus kita bahas sepanjang bulan, berbicara mengenai pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman ya. Oleh karena itu melalui judul yang dibagikan, satu tema besar pertumbuhan iman, yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, saya beri judul pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita dengar bahwa pertumbuhan iman, artinya iman itu tidak begitu saja ada di dalam kehidupan orang percaya. Berbicara mengenai pertumbuhan artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan agar itu bisa bertumbuh. Sama seperti kalau kita melihat tanaman, dia nggak mungkin begitu tumbuh dengan begitu aja. Harus ada sesuatu yang kita berikan, ada efek yang kita berikan kepada tanaman tersebut sehingga dia mulai bertumbuh. Berbicara mengenai pertumbuhan ya. Seorang tokoh bernama C.S. Lewis pernah mengatakan, perubahan sementara bukanlah pertumbuhan. Jadi perubahan yang sementara bukanlah sebuah pertumbuhan. Karena pertumbuhan adalah sintesis dari perubahan dan kontinuitas. Di mana tidak ada kontinuitas berarti tidak ada perubahan. Saya ulangi teman-teman sekalian ya. C.S. Lewis berkata bahwa perubahan sementara bukanlah pertumbuhan. Jadi ketika kita mengalami perubahan sementara itu bukan berarti pertumbuhan. Tapi pertumbuhan itu dikatakan adalah sintesis atau istilahnya adalah gabungan dari perubahan dan kontinuitas. Jadi pertumbuhan itu adanya perubahan yang secara kontinuitas. Makanya teman-teman pernah gak berpikir bahwa ketika ada seseorang yang sama, beribadah di tempat yang sama, komsel di tempat yang sama, pelayanan bahkan di bidang yang sama, tetapi pertumbuhan iman masing-masing berbeda. Karena pertumbuhan iman itu bukanlah sekedar sementara, tapi butuh kontinuitas yang membuat iman kita semakin bertumbuh. Bagaimana seseorang meresponi firman Tuhan meskipun dia di dalam pelayanan yang sama dan bidang yang sama belum tentu memiliki pertumbuhan yang sama. Teman-temanku sekalian. Oleh karena itu meresponi firman Tuhan bergantung terhadap kondisi iman kita masing-masing. Dan janganlah senang ketika kita merasa bahwa perubahan yang sementara. Karena perubahan yang sementara bukanlah pertumbuhan. Sehingga banyak ada lelucon yang katakan Kristen tomat. Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Itu artinya perubahan yang sementara. Kristen tomat, habis tobat kumat, tobat kumat. Bukan berarti saya katakan bahwa ketika orang yang sudah percaya di dalam Tuhan, maka kehidupannya tidak bisa jatuh di dalam dosa. Bukan. Tapi ada sebuah usaha kontinuitas yang terus semakin serupa dengan Kristus. Teman-temanku sekalian. Oleh karena itu judul yang saya berikan adalah pendengaran akan firman Tuhan. Itu kita bisa baca di Roma 10 ayat 17.
Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pertanyaannya begini teman-teman, kan di hari Minggu kita sudah mendengar firman Tuhan. Berarti di hari-hari biasanya tidak perlu, karena iman timbul karena pendengaran. Berarti untuk di hari Minggu saja saya mendengar udah cukup. Yang penting mendengar. Teman-teman sekalian, saya mau kasih sebuah analogi, sebuah ilustrasi untuk kita boleh mengerti. Siapa di sini yang pernah makan di restoran all you can eat? Meskipun di jam-jam ini ya, jangan lapar dulu. Ketika kita ke restoran makan all you can eat, pertanyaan saya begini teman-teman. Waktu kamu makan sebanyak-banyaknya, saya nggak tahu seberapa sanggup perut kita menampung. Waktu misalnya hari ini kita makan sebanyak-banyaknya, kalau bisa bikin sampai itu restoran bangkrut, good. Pertanyaan saya, waktu hari ini kamu makan sepuasnya, makan sekenyang-kenyangnya, apakah besok gak perlu makan? Apakah Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, misalnya kita makan hari Senin ya, apakah Selasa sampai Minggu kita tidak perlu makan? Apakah kita akan menjawab bahwa kan saya udah makan sepuasnya di hari Senin. Jadi tangkinya itu disimpan buat Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan sampai hari Minggu. Apakah begitu? Apakah ketika kita sudah makan meskipun yang begitu banyak, artinya di hari-hari berikutnya kita nggak perlu makan? Pastinya nggak begitu kan teman-teman? Begitupun dengan perbedaan yang begitu besar antara sudah mendengar dengan mendengarkan. Kita harus bedakan sudah mendengar firman Tuhan dengan terus mendengar firman Tuhan. Teman-temanku sekalian, itulah sama waktu kita pun makan sepuasnya, meskipun kita sudah makan, tapi di hari-hari berikutnya kita perlu makan juga. Jadi tidak ada alasan bagi setiap orang percaya mengatakan bahwa gua hari Minggu sudah mendengarkan firman Tuhan. Lalu di hari apapun yang kalian komsel saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Artinya hari-hari lain selain hari komsel, selain hari Minggu ibadah saya tidak perlu mendengarkan, membaca firman Tuhan. Itu yang salah teman-teman. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ini berbicara sama seperti yang C.S. Lewis katakan bahwa perubahan sementara bukanlah pertumbuhan. Tapi pertumbuhan adalah sintesis dari perubahan dan kontinuitas. Artinya teman-teman hari day by day. Terus silih berganti hari yang ada, kita seturut apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kegiatan makan harus kita lakukan setiap hari agar tubuh jasmani kita bisa kenyang. Kalau kegiatan makan itu harus kita lakukan setiap harinya, bahkan sehari ada yang 3 kali, ada yang 4 kali untuk membuat kita kenyang. Begitupun dengan makanan rohani firman Tuhan. Makan makanan jasmani sehari mungkin ya orang katakan pagi, siang, sore, pagi, siang, malam, sehari 3 kali. Mungkin kita gak sebanyak dan se-ekstrim itu teman-teman ya. Mungkin kita cuma pagi hari atau siang hari atau malam hari. Bahkan
Enggak sama sekali. Betul ya? Bahkan enggak sama sekali. Tapi teman-teman di sini kita belajar bagaimana apa yang kita lakukan itu day by day secara kontinuitas. Ada seorang anak yang bernama Albert Einstein. Semua pasti tahu ya. Di mana Albert Einstein ini adalah seorang ahli fisika yang terkenal hingga saat ini. Tapi teman-teman tahu nggak? Sebelum dia dikatakan adalah seorang ahli fisika, ternyata Einstein waktu kecil itu mengalami penolakan di sekolahnya. Einstein dikatakan adalah orang yang lambat dalam belajar hingga akhirnya seorang Einstein harus dikeluarkan dari sekolahnya. Bayangkan, saya lagi nggak bayangin seorang Einstein yang hari ini adalah seorang ahli fisika dikeluarkan di sekolahnya, dikatakan lambat. Tapi yang menarik teman-teman begini, ada seorang ibu mendatanginya, yaitu ibunya sendiri. Einstein mulai mendengarkan dan belajar dari perkataan sang ibu bahwa dia adalah seorang anak yang pandai. Bahwa Einstein adalah seorang anak yang spesial. Melalui pendengaran Einstein dari perkataan ibunya, ini membangkitkan Einstein untuk menjadi seorang yang sampai hari ini kita kenang. Teman-temanku sekalian, kepercayaan akan perkataan ibunya membuat Einstein untuk semangat kembali dalam belajar melalui perkataan. Teman-temanku, di teens kita mulai belajar seperti Einstein kecil, di mana dia mendengarkan hal-hal yang positif di dalam kehidupannya. Bagaimana seseorang dapat bertumbuh menjadi pribadi yang semakin baik, dan semakin baik. Tidak lain tidak bukan melalui pembacaan firman Tuhan. Melalui apa? Melalui perenungan akan firman Tuhan. Karena kita nggak bisa teman-teman secara ekstra begini. Saya komitmen mau baca firman Tuhan. Satu hari misalnya 3 pasal. Lalu besok Selasa ada acara lagi ya. Kayaknya gak bisa baca 3 pasal. Udahlah Senin 6 pasal. Hantem Senin 6 pasal. Selasanya bolong. Rabu 3 pasal. Nanti Kamis, Sabtu Minggu kayaknya males nih. Hantem 9 pasal. Saya mau katakan teman-teman. Belajarlah untuk secara kontinuitas. Terus day by day, 1 hari 3 pasal tanpa adanya bolong. Dan tidak seperti yang tadi saya katakan bahwa karena gue besok mau pergi hari ini gue makan sepuasnya. Makan hari ini 6 pasal jadi besok tidak perlu. No. Berbicara mengenai makanan rohani, itu pun harus teman-teman lakukan hari demi harinya. Setiap hari, day by day teman-teman lalui makan makanan rohani yang begitu harus kita makan. Untuk apa? Pertumbuhan iman teman-teman. Tidak mungkin seseorang pertumbuhan imannya bisa begitu luar biasa tanpa mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-temanku sekalian yang masih muda, ambil sebuah komitmen di dalam kehidupan kita. Untuk hari-harinya kita boleh ambil sebuah komitmen untuk apa? Mulai membaca. Karena melalui kita merenungkan firman Tuhan, melalui kita membaca kebenaran firman Tuhan, itu akan membuat iman kita semakin berharap dan bergantung penuh. Bagaimana seseorang bisa bertumbuh imannya kalau dia sendiri membaca Alkitab aja males? Bagaimana iman seseorang dapat bertumbuh ketika dia merenungkan firman Tuhan aja males? Teman-temanku,
Kita masih muda. Ambil sebuah komitmen, satu hari saya mau baca berapa pasal. Nggak usah ekstrim kok langsung 20 pasal. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari hal yang sedikit. Tapi terus kontinuitas. Hari Senin 3, Selasa 3, dan seterusnya teman-teman. Karena berbicara mengenai pertumbuhan iman, itu tidak bisa kita lari dari perenungan dan pembacaan akan firman-Nya sendiri. Oleh karena itu teman-teman, apa yang saya bagikan mungkin hari ini singkat ya. Tapi saya mau mendorong teman-teman untuk coba ambil action. Tuhan, saya mau coba untuk kontinuitas pertumbuhan yang tidak sementara. Selalu tiap harinya mau merenung 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal. Ambil komitmen teman-teman. Saya percaya bahwa kita bisa. Hanya banyak kali kemalasan kita itu membuat kita tidak ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Teman-teman, melalui sharing singkat saya hari ini, saya mendorong teman-teman untuk apa? Ayo, tumbuhkan iman. Ayo, semangat melalui pembacaan kita. Percayalah bahwa apa yang kita baca itu membuat iman Anda dan saya sendiri pun semakin apa? Semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berharap teman-teman, kita semua semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Bapa kami yang baik, terima kasih atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kalau hamba selesai berbicara, tapi yang percaya Tuhan, semoga firman ini Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau yang pakai anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, ketika ada teman-teman yang di tempat ini mengambil sebuah komitmen Tuhan untuk terusnya secara kontinuitas untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang jaga, Engkau yang kuatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, biar Tuhan setiap iman kami terus boleh bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Yesus kami yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati teman-teman, sampai jumpa di minggu depan. God bless.